memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus menaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasihat hukum dengan sebutan penasihat hukum. 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. A. Senjata api. B. Benda tajam. C. Bambu. D. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda di atas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda di atas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut di atas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. Panitera penegak hukum dan JPU dipersilakan masuk. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang. Hadirin dipersilakan. Sidang Pengadilan Negeri Merdeka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 123 atau PID B atau 2025 atau PN MPTK atas nama terdakwa Nia binti Rahmat Nuril binti Haris dan Rusi bin Mujadiko dibuka dan dinyatakan terbuka untuk sidang. Penuntut umum mohon dihadirkan terdakwa ke ruang sidang. Siap, Yang Mulia. Tugas mohon hadirkan para terdakwa. Selamat pagi, saudara terdakwa. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan? Iya, Yang Mulia. Saudara terdakwa didampingi penasihat hukum. Iya, didampingi. Penasihat hukum mohon serahkan surat kuasa dan kartu advokat. Kami penasihat hukum para terdakwa Arya SH dan Zulfa SH telah menyerahkan surat kuasa yang sah kepada panitera sebelum sidang dimulai. Baik, penuntut umum, silakan bacakan surat dakwaan. Terima kasih Yang Mulia. Surat dakwaan nomor PDF 12 garis miring Merdeka garis miring 09 garis miring 2025. Kami jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa Nia, Nuri, dan Lucy telah secara bersama-sama melakukan perbuatan perundungan ataupun bullying secara verbal dan psikologis kepada korban. Lalu Andira, mahasiswa Universitas Merdeka, yang dilakukan secara intensif melalui media sosial dan pesan grup chat sejak Januari 2025. Perbuatan ini berupa pengucilan, penghinaan, penyebaran fitnah mengenai orientasi seksual korban, dan ancaman yang mengakibatkan tekanan psikologis berat. Puncaknya, pada tanggal 10 September 2025, korban Lulu Arinda mengalami depresi berat dan didorong oleh rasa malu serta putus asa akibat perundungan terus-menerus, sehingga memilih mengakhiri hidupnya
dengan melompat dari lantai 2 gedung fakultas. Para terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dan yang mengakibatkan kematian DO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyertaan tindak pidana, dan juga pasal 45 ayat 3 JO, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik melalui media sosial. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti isi dakwaan yang dibacakan penuntut umum? Kami mengerti yang mulia. Penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan ini? Kami akan mengajukan eksepsi yang mulia. Silakan dibacakan eksepsi saudara. Terima kasih yang mulia. Kami penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas atau kabur. Eksepsi kami yang pertama, dakwa prematur. Dakwaan JPU tidak secara jelas dan cermat menguraikan hubungan kausalitas, sebab atau akibat langsung antara tindakan para terdakwa bullying verbal dengan kematian korban bunuh diri. Bunuh diri adalah keputusan pribadi yang tidak serta-merta dapat dibebankan sebagai akibat langsung perbuatan pidana para terdakwa dalam konteks pasal 351 ayat 3 KUHP. Yang kedua, yurisdiksi pasal tidak tepat. Penggunaan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah keliru. Karena perbuatan para terdakwa adalah kekerasan verbal atau psikologis, bukan penganiayaan fisik. Penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara atas eksepsi penasihat hukum? Majelis Hakim yang mulia, kami menolak seluruh keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa. Tanggapan kami: 1. Dakwaan sudah cermat. Dakwaan kami telah menguraikan secara jelas dan lengkap kronologi kejadian, termasuk bukti chatgroup yang kami miliki, tekanan psikologis yang diakibatkan oleh perundungan yang sistematis dan berkelanjutan adalah bentuk kekerasan non fisik yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menyebabkan penderitaan psikis berat hingga kematian. 2. Hubungan kausalitas terpenuhi. Kematian korban terjadi segera setelah gelombang terakhir perundungan masif yang dilakukan para terdakwa. Pembuktian adanya keterkaitan erat pasal 351 KUHP dapat diperluas interpretasinya adalah kasus kekerasan psikologis yang berujung kematian. Kami mohon majelis hakim menyatakan eksepsi terdakwa ditolak. Majelis hakim akan menunda sidang sejenak untuk musyawarah putusan selah. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum mengenai ketidakjelasan dakwaan dan penggunaan pasal 351 ayat 3 KUHP tidak dapat diterima karena jaksa penuntut umum telah menguraikan perbuatan pidana secara jelas dan unsur penganiayaan. Dalam konteks kasus ini dapat diinterpretasikan mencakup kekerasan psikologis masif yang menyebabkan kematian. Putuskan yang ke-1, menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa ditolak. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara. Yang ketiga, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Acara dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Penuntut umum, saksi siapa yang akan dihadirkan? Kami hadirkan 2 saksi yang mulia. Pertama, Rasya, teman kampus korban. Panitra, mohon panggil saksi satu. Saksi atas nama Rasya, silakan memasuki ruang sidang. Saudara juru sumpah, mohon ambil sumpah saksi. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya.
Saya bersumpah atau berjanji Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan menerapkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Saksi Rasya, apa yang saudara ketahui tentang perundungan yang dialami korban? Saya sering melihat Lulu Murung yang mulia. Dia pernah menunjukkan chat grup kepadaku, di mana dia nulis dan terus menerus menghina dan mengancamnya, menuduhnya yang tidak. Mereka bilang Lulu penyebar penyakit. Dia tak pernah hidup. Pesan-pesan itu sangat kejam, apalagi setelah rumor tentang dirinya menyebar. Dia bilang dia sudah tidak kuat. Saudara saksi, apakah saudara melihat sendiri perbuatan fisik para terdakwa kepada korban? Tidak, hanya chat dan ucapan-ucapan sinis di kampus. Saudara saksi, apakah chat tersebut masih ada? Ya, screenshotnya di penyidik saya serahkan semua. Saksi, silakan keluar dari persidangan. Siap yang mulia. Penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Kami hadirkan Nova sebagai petugas kebersihan kampus yang melihat kejadian. Saksi atas nama Nova, silakan memasuki ruang sidang. Saudara juru sumpah, mohon ambil sumpah saksi. saudara saksi ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Saksi Nova, apa yang saudara lihat pada tanggal 10 September? Saya sedang bersih-bersih dekat tangga lantai 2. Saya lihat dulu sendirian, nangis sambil memegang ponsel. Saya dengar dia teriak, "Aku capek, hentikan." Lalu dia langsung lari ke bawah dan loncat yang mulia. Itu sangat cepat, sudah mahasiswa. Ini yang ada di sana berani tak jauh dari sana dan langsung terdiam ketika setelah kejadian. Saudara saksi, apakah saudara yakin 3 orang itu adalah para terdakwa? Saya yakin, saya sering melihat mereka di kampus. Saudara Nova diizinkan untuk keluar dari persidangan. Orang tua korban silakan memasuki ruang sidang. Salsan, silakan maju. Apa yang saudara ketahui tentang keadaan anak saudara? Lulu adalah anak yang baik, dia berprestasi yang mulia. Namun beberapa bulan terakhir dia berubah. Dia sering menangis. Dia sering mengurung diri dan tidak mau pergi ke kampus. Dia bilang mereka yang membuat hidupku seperti neraka, Bu. Dia menunjukkan pesan-pesan itu kepada saya. Kata-kata yang menggejamkan. Kalian membunuh anak saya! Kalian pembunuh! Pak Hakim, saya minta keadilan! Ibu mohon tenang, Ibu dipersilakan meninggalkan persidangan. Sekarang giliran pemeriksaan para terdakwa. Terdakwa Nia, Nurin, dan Lucy silakan maju ke depan. Terdakwa Nia, apakah benar saudara terlibat dalam chat grup perundungan terhadap korban? Iya, tapi itu hanya sadar. Candaan, yang mulia, kami
punya bukti screenshot di mana terdakwa menulis, "Mati saja, kampus ini akan bersih tanpa sampah sepertimu." Itu sangat tidak pantas dikatakan oleh mahasiswa yang mulia. Saya emosi yang mulia. Terdakwa Nurin dan Lucy, apa peran kalian? Saya hanya mengirim emoji singkat dan ketawa di grup itu yang mulia. Saya hanya meneruskan beberapa chat ke grup lain di luar kampus yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara pernah menjadi korban bunuh diri? Tidak pernah secara langsung yang mulia. Tapi Anda menulis "mati saja" di grup chat yang korban lihat. Itu adalah anjuran yang sangat kuat. Baik, terdakwa, silakan duduk kembali. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti, dan keterangan saksi, kami berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perundungan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 45 ayat 3 JO, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Mohon kepada Majelis Hakim: 1. Pernyataan terdakwa Nia binti Rahmat, Nurin binti Haris, dan Lucy binti Jatmiko bersalah. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Nia binti Rahmat selama 6 tahun dikurangi masa tahanan. 3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Nurin binti Haris dan Lucy binti Jatmiko masing-masing selama 4 tahun dikurangi masa tahanannya. Giliran penasihat hukum untuk mengajukan pembelaan. Majelis Hakim yang mulia, kami menghormati tuntutan JPE. Namun kami memohon keadilan. Perlu dipertimbangkan bahwa para terdakwa adalah mahasiswa muda yang hilang. Tindakan adanya pembunuhan. Tindakan para terdakwa adalah verbal atau psikologis, bukan tindakan fisik yang ditunjukkan untuk menghilangkan nyawa. Bunuh diri dari korban adalah keputusan pribadi yang tidak dapat sepenuhnya dibebankan terhadap terdakwa. Keterbatasan kausalitas. Tidak ada bukti yang menunjukkan terdakwa berada di lokasi dan secara fisik mendorong korban. Saya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP. Membebaskan para terdakwa dari dakwa primair atau setidaknya meringankan hukuman seadil-adilnya. Jaksa penuntut umum, apakah ada tanggapan atas pembelaan? Kami tetap dalam tuntutan kami yang mulia. Argumen penasihat hukum tidak mengukurkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, yaitu intensitas perundungan yang menjadi faktor pemicu utama kematian korban. Penasihat hukum, apakah ada tanggapan atas replik JPU? Kami tetap pada pledoi kami yang mulia. Kami mohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa depan para terdakwa. Baik, agenda persidangan selanjutnya adalah musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan. Sidang ditunda selama 1 minggu. Sidang perkara pidana nomor 123/PID.B/2025/PN.MRDK dinyatakan dibuka kembali. Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa yang berupa perundungan secara intensif melalui media elektronik dan verbal telah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 45 ayat 3 JO, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan kematian korban Lulu Arinda adalah akibat langsung dari tekanan psikologis berat yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa secara berkelanjutan. Memutuskan yang satu, menyatakan terdakwa Nia binti Rahmat,
Nurin binti Haris dan Lucy binti Jatmiko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan psikologis yang mengakibatkan matinya orang. Yang kedua, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Nia binti Rahmat selama 5 tahun dan denda 50 juta rupiah. Subsidi 3 bulan kurungan. Yang ketiga, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Nurin binti Haris selama 3 tahun dan 6 bulan. Yang keempat, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Lucy binti Jatmiko selama 3 tahun. Yang kelima, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Penuntut umum dan penasihat hukum apakah menerima putusan ini atau akan mengajukan upaya hukum banding? Baik yang mulia. Baik yang mulia. Dengan demikian, sidang perkara pidana ini dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang.